Heboh permintaan maaf Raffi Ahmad dan juga rasa malunya terkait tindakan perselingkuhan yang dilakukan adiknya Syahnaz Sadiqah memang menjadi suatu babak baru dalam permasalahan ini. Bagaimana tidak? Saking hebohnya, video ini pun sudah ditonton hampir 3 juta kali di akun media sosialnya dan sang istri Gigi. Kehebohan permasalahan ini ternyata juga membuat beberapa selebriti seperti Tessa Mariska dan Barbie Kumalasari untuk angkat bicara. Lantas apa kata Tessa dan Barbie terkait kehebohan ini? Benarkah Barbie Kumalasari akan menceraikan pasangannya apabila dalam pernikahan berselingkuh, seperti perselingkuhan yang dilakukan oleh Syahnaz kepada Randy? Sementara itu, seperti diketahui sebelumnya, permintaan maaf Raffi Ahmad dan juga rasa malu Raffi memang terkesan janggal. Padahal sebelumnya, Raffi yang selalu diam dan tidak melakukan apapun terkait hal ini, tiba-tiba saja membuat podcast dan meminta maaf kepada adik iparnya itu. Lantas bagaimana respon ahli tarot melihat permintaan maaf yang dilakukan Raffi? Di lain sisi, seperti diketahui sebelumnya, JJ yang sempat muncul bersama dengan kakak iparnya Nisha Ahmad memang sempat menjawab beberapa pertanyaan awak media terkait biduk rumah tangganya saat ini. JJ menuturkan rumah tangganya dengan Syahnaz kini sudah berjalan lebih harmonis di tengah berkebalikan pesakitan yang harus dirasakan Lady pasca sakitnya diselingkuhi dan juga kecelakaan mobil yang dialaminya seminggu ke belakang. Dalam postingan sebelumnya, Syahnaz juga sempat berterima kasih kepada JJ yang disebutnya dengan panggilan Pika karena sudah mempertahankan biduk rumah tangganya walaupun ia sudah berselingkuh. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, kabar perselingkuhan yang dilakukan aktor tampan Randy Kajarnet dan juga istri dari JJ Syahnaz Sadiqah memang sudah bukanlah menjadi hal yang baru. Sudah lebih dari sebulan ke belakang masyarakat mengetahui informasi terkait hal ini, namun sepertinya belum ada titik terang apapun terkait kabar yang juga menyeret nama kakak Syahnaz, Raffi Ahmad itu. Ia mencoba bertindak sebagai kakak dan perwakilan keluarga besar Syahnaz. Raffi sempat melakukan podcast dengan suami Syahnaz, Richie Ismail alias JJ, yang saat ini sudah ditonton hampir 3 juta kali. Raffi dalam podcast tersebut bahkan sempat meminta maaf langsung dan mengaku malu dengan tindakan yang dilakukan adik bungsunya itu kepada JJ. Unggahan video berdurasi lebih dari 17 menit itu pun ditanggapi berbeda oleh beberapa warganet, masyarakat, dan selebriti yang dimintai pendapatnya oleh tim Intens Investigasi terkait hal yang dilakukan pria yang akrab disapa Sultan Andara itu. Lantas seperti apa komentar Tessa Mariska dan Barbie Kumalasari melihat hal ini? Karena pas ada berita itu gue malu. Aku belum sempat nonton podcastnya tuh jujur ya, belum sempat nonton. Ya tapi kalau menurut aku sih dalam kasus ini ya sebetulnya gini loh, serba salah mungkin JJ punya pertimbangan lain. Walaupun misalnya istrinya udah bersalah, tapi mungkin masih mau dimaafkan karena mungkin nggak mau anak-anak jadi broken home. Walaupun mungkin sanksi sosial mungkin kan, wah harusnya jadi laki jangan diem aja. Apalagi dari agama juga kan udah tahu istrinya berselingkuh, harusnya kan
mungkin cerai gitu. Tapi kan ya kita nggak bisa mengatur orang harus seperti apa. Yang penting kalau aku tipe orang yang ya udahlah, mereka kan udah pada dewasa, udah pada punya anak, pasti ada pertimbangan lain kalau mereka masih tetap mempertahankan gitu. Jadi ya kita sebagai masyarakat atau sebagai teman atau sebagai orang luar ya cukup mendoakan aja lah, semoga tidak berulang lagi. Jangan sampai kejadian ini ketiga kali, keempat kali, karena kan biar gimana kasihan rumah tangga orang lain jadi rusak gitu. Yang satu, si brother tidak membela adiknya sama sekali. Si brother justru kagum dengan adiknya, adik JJ. AA Rapi ini justru apa ya, aku lihat dia berdiri di tengah-tengah karena aku melihat dia merasa dia sebagai pengganti dari papahnya. Jadi dia berdiri adil loh, aku lihat si AA Rapi ini aku keren banget loh. Sementara itu, seperti diketahui sebelumnya, kehebohan yang bermula dari unggahan Lady di akun media sosialnya ini bermula di awal Juli 2023 lalu, di mana Lady mengunggah bukti-bukti perselingkuhan suaminya dengan Syahnaz. Barbie Kumalasari pun menyebutkan bahwa perbuatan Syahnaz yang berselingkuh ketika sudah berumah tangga dan juga telah memiliki anak hasil pernikahannya dengan JJ sungguh perbuatan memalukan. Selain itu, Barbie Kumalasari menyebutkan dirinya akan menceraikan pasangannya apabila berselingkuh ketika berumah tangga dengannya. Karena untuk memberikan maaf kepada pasangan yang sudah berselingkuh, akan ada rasa trauma tidak percaya dan telah mengkhianati janji suci pernikahan. Serupa dengan Barbie Kumalasari yang akan menceraikan pasangannya bila berselingkuh. Saipul Jamil juga memilih hal yang sama dilakukan Barbie Kumalasari, akan menceraikan istri yang berselingkuh. Ya kalau gini, kadang-kadang kan gini, namanya orang pernah sayang itu pasti kan nggak langsung semenit 2 menit hilang, pasti butuh proses kan. Ya tinggal sekarang ya mudah-mudahan sesuai dengan fakta pembuktiannya aja, kita lihat aja pembuktiannya seperti apa. Kalau memang dia memang harus berubah ya memang udah saatnya sih kalau menurut aku, karena sekarang nanti kalau sampai amit-amit dia nggak berubah ya udah nggak ada lagi, orang udah nggak akan maafin lagi gitu. Lagian kan biar gimana kasihan juga suami. Jadi menurut aku coba di saling introspeksi diri, mungkin ya udah yuk, misalnya kita menutup kenangan yang kemarin ya kan, mungkin kekurangan kamu apa, ya itulah yang mereka suami istri harus saling komunikasi. Mungkin kurang perhatian mungkin, atau mungkin kurang yang lain-lainnya, kan banyak tuh tanda kutip yang lain-lain kan gitu. Akhirnya dia harus sampai mencari dari orang lain gitu. Nah itulah yang harus sekarang mereka tuh lebih komunikasi lagi yang baik. Jadi agar saling menjaga sih, menurut aku untuk tidak terulang lagi ya harus kesadaran kedua belah pihak juga. Kalau cuma cowoknya aja yang ngejaga, ceweknya juga enggak kan percuma. Jadi terutama ceweknya nih udah dikasih kesempatan untuk dimaafin. Ibaratnya cowoknya udah pasang badan loh, kalau gue jadi cowoknya juga kayaknya gue juga pasti lebih baik gue sendiri gitu. Karena kan ya kembali lagi ya namanya hati, terus mungkin kan namanya orang pernah berselingkuh kan pasti kita juga ada traumanya juga, takutnya balik lagi. Nah ketika seseorang udah memaafkan ya menurut aku ya diambillah kesempatan ini lebih baik biar nanti ke depannya tidak terulang lagi. Lagian kan malu juga ya udah punya anak, kecuali kalau masih belum pada nikah sih terserah ya kan. Tapi kalau udah nikah terus public figure udah sampai heboh 1 bulan isinya perselingkuhan semua, gue juga udah capek tuh sampai aduh kenapa sih ini KPI udah kayak stop gitu loh. Kan kasihan juga anak-anak yang nggak ngerti kan, jadi ini selingkuh, ini tato, ini. Jadi pertanyaannya kan ke orang tua, pada nanya ke orang tua ini apaan sih mam pada kayak gitu. Jadi semoga itu tidak terjadi lagi. Dia mau kembali lagi silakan, yang penting mudah-mudahan diperbaiki. Tapi kalau gue nih misalkan gue jadi JJ, gue kalau udah sebagai lakinya, sebagai suaminya gitu, evaluasi dulu. Kalau berantem cuman mulut, cuman fitnahan ya kan, cuman berantem karena cemburu, nggak ada masalah. Yang jelas sih kayaknya kalau gue pribadi sih, kalau jadi suaminya dia ya udah deh, kita berpisah aja.
Sementara itu, permintaan maaf Raffi Ahmad dan juga rasa malu Raffi memang terkesan mengejutkan karena sebelumnya selalu terkesan cuek. Lantas bagaimana respon ahli tarot melihat permintaan maaf yang dilakukan Raffi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, gue Randy Martin. Happy birthday, selamat ulang tahun buat Intens yang keempat. Semoga Intens bisa selalu menyajikan info-info seputar selebriti yang akurat dan kece-kece buat para penontonnya. Happy birthday! Sementara itu, masih melanjutkan kasus perselingkuhan yang menyeret nama Syahnaz Sadiqah dan Randy Kajarnet memang terkesan mengejutkan. Karena sebelumnya suami dari Nagita Slavina alias Gigi ini selalu mengacuhkan awak media dan tak pernah memberikan komentar apapun terkait hal ini. Namun beberapa waktu ke belakang, aksi diamnya Raffi berubah menjadi permintaan maaf dan mengaku malu dengan tindakan yang dilakukan adik bungsunya itu. Lantas, bagaimana respon ahli tarot melihat permintaan maaf yang dilakukan Raffi? Cipu menang, gimana? Cipu menang. Dukungannya Doain aja dong. Apa tandingan hari ini? Dia kita mulai Tokopedia Mas. Nanti makan. Gimana nggak mau minta maaf kalau sudah diselamatkan, ya. Intinya kan kalau kemarin itu kasus itu tidak diredam oleh suaminya sendiri, otomatis akan semakin meluap, ya. Semakin meluapnya kasus tersebut maka semakin panjang dan lebar, bahkan tiada hentinya dan saling terluka, malu, ya. Makanya di sini akhirnya salah satu harus ada yang meredam. Kalau tidak ada yang meredam, otomatis ini akan berkepanjangan dan semakin melebar, ya. Dan itu yang sangat memakan waktu, rugi juga pikiran, ya, tenaga, juga menguras itu tadi. Banyak hal yang mesti dipertimbangkan. Makanya pada akhirnya ya sudah, ya, sebagai rasa wujud terima kasihnya beliau meminta maaf kepada iparnya, seperti itu. Selain mengaku minta maafnya Raffi karena peranan besar JJ yang mencoba meredam permasalahan ini, Velin Ayu Ratu, ahli tarot, dari kartu tarotnya juga melihat akan ada konsekuensi besar yang harus ditanggung Syahnaz jika mengulangi hal tersebut untuk keempat kalinya. Lantas, apakah alasan diamnya Syahnaz menurut ahli tarot? Benarkah karena saking takutnya dengan permasalahan ini, Syahnaz menyerahkan semuanya kepada Raffi? Siapa yang bilang belum? Ya, di sini kalau aku lihat sih sudah ada mediasi keluarga, sudah ada perkumpulan keluarga, dan juga di sini artinya perdamaian dengan unconditionally. Ya, ada perdamaian dan di situ juga ada hak tertulis, ya, yang artinya ada perjanjian tertulis juga. Bila mana suatu saat nanti terjadi sesuatu lagi, maka akan terjadi bla 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 bla, itu tertulis semuanya, ya. Nah, di sini bukannya dia tidak mau minta maaf berdua, ya, artinya di sini memang dia sudah ketakutan. Seorang S ini sudah ketakutan untuk kedepannya melakukan hal itu lagi, ya, karena ada konsekuensi yang akan dia tanggung ketika itu dijalani. Kalau dibilang malu, bukan kemalu, ya, artinya lebih kepada penyesalan yang dalam, ya. Menyesal yang dalam itu iya pasti. Dia itu ada penyesalan yang dalam atas kejadian yang pernah dilakukannya dan wujud dari kebodohannya dia. Makanya dia di sini tidak mau wujud diamnya dia tuh sebenarnya bukan wujud dari dia nggak mau bicara. Artinya dia ketakutan, ada rasa ketakutan, ada rasa trauma di sini.
ya, trauma, dibully, kemudian digunjing dan juga dipermalukan. Jadi ini lebih baik diam daripada salah bicara, berstatement itu. Karena kan dia tipikal orang wanita yang suka ceplas-ceplos kalau ngomong gitu, dan juga nggak bisa kontrol. Namanya juga usianya juga masih muda ya. Jadi dia takut ketika dia berstatement atau mengatakan sesuatu, maka takut salah, maka akan memperpanjang lagi permasalahan. Jadi dia men-stop di sini, lebih baik diam, lebih baik diserahkan kepada suami dan keluarganya karena akan lebih wise, bijaksana. Ya, dan tidak salah bicara. Kalau dibilang malu, siapa sih orangnya yang nggak malu ketika digunjing? Pasti malu ya. Tapi biar bagaimanapun juga dia berusaha untuk menyelesaikannya dengan baik, dengan secara kekeluargaan supaya semuanya baik ya, pihak sana baik, pihak sini baik, dan dia di sini berjuang mati-matian agar menutupi rasa malunya dengan rasa tanggung jawabnya. Di lain sisi, JJ sebelumnya mengungkapkan rumah tangganya dengan Syahnaz kini sudah berjalan lebih harmonis di tengah pesakitan yang harus dirasakan Lady pasca sakitnya diselingkuhi dan juga kecelakaan mobil yang dialaminya seminggu ke belakang. Lantas apa maksud dibalik keduanya yang mulai pamer kemesraan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Felicia Angelista. Saya Manuel Sasarhito. Kita mau ngucapin happy birthday buat Intens yang ke-4 tahun. Mantap. Sementara itu di lain sisi, JJ saat ditemui awak media mengatakan bahwa kini rumah tangganya dengan Syahnaz sudah semakin harmonis pasca perselingkuhan Syahnaz dengan Randy terbongkar. Selain itu sebelumnya, Syahnaz dalam postingan bergambar suaminya itu juga sempat berterima kasih kepada JJ yang disebutnya dengan panggilan Pika karena sudah mempertahankan biduk rumah tangganya walaupun ia sudah berselingkuh. Terima kasih Pika, terima kasih sudah berjuang bersama sejauh ini. Terima kasih selalu pelukin aku apapun kondisinya. Terima kasih kamu gak pernah bosen ngajarin aku buat selalu jadi orang yang bersyukur. Dan terima kasih juga tetap selalu meminta aku temenin kamu makan di meja makan walaupun kamu lagi kesel sama aku. Love you Pika. Ya sekarang alhamdulillah semakin harmonis, semakin mesra seperti kalian lihat. Dari dulu juga kalau komen banyak yang negatif, Sudah insya terbiasa, Allah saya sudah terlatih. Nah, kita harus melupakan, nggak punya dendam sama siapapun. Ya kuncinya sih kemarin aku banyak sholat, bisa melewati ini semua. Emang berat ya pasti, cuman insya Allah bisa. Perjalanan Intens Investigasi tepat hari ini tak terasa sudah berumur yang ke-4 tahun. Tentu saja selama perjalanan 4 tahun ini, redaksi Intens Investigasi selalu memberikan dan menyajikan informasi yang hangat dan terupdate bagi pemirsa setianya. Kami, redaksi Intens Investigasi, tak mengenal lelah untuk selalu memberikan yang terbaik dari berita-berita selebriti yang menjadi perbincangan hangat di tanah air. Kami berterima kasih atas dukungan dan supportnya dari pemirsa setia Intens Investigasi selama 4 tahun belakangan ini. Ini akan menjadi momen bahagia dan tentu saja menjadi momentum untuk terus berbuat yang lebih baik lagi. Terima kasih sekali lagi dari kami redaksi Intens Investigasi yang tengah berbahagia atas pencapaian selama 4 tahun belakangan ini. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai,
saya Barbie Kumalasari. Selamat ulang tahun untuk Intens yang ke-4 tahun. Makin sukses, makin ngehits dan beritanya makin dahsyat.